Paulus ini menurut Yesus? Loh, kok itu pertanyaan Anda ini, Pak? Lah, harus. Paulus sikit-sikit Yesus, sikit-sikit Yesus. Pas giliran Yesus ada bahas Paulus ya, bingung ente kan? Yesus bahas Paulus. yang mana? Ular apa ya ini? Iya, penasaran juga. Mana Yesus bahas Paulus? Iya, berarti Paulus, seperti Paulus ini tidak dikenali sama Yesus kan? Aduh. Jadi kami ini tidak dikenal sama Yesus. Iya jelas. Aneh aja ente. Makanya Yesus kelak ketika datang apa kata dia? Gimana logikanya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Yang dimaksudkan itu yang seperti apa? Ya seperti kalian inilah. Lu kok bisa? Lah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Ente pernah mendengarkan suara Yesus? Logikanya gimana? Logikanya gimana? Ente pernah mendengarkan suara Yesus? Konteksnya apa? Konteksnya apa? Ente pernah mendengarkan suara Yesus? Yang dimaksud ajarannya, Bang. Ya. Ente mengajak. Apakah Anda mengikuti ajarannya? Ikut. Ajaran yang mana yang Anda ikuti? Di dalam Taurat. Ular apa macam apa Anda ini? Lu. Betul, Bang. Makanya kurangi isap lem. Ajaran Yesus seperti apa? Saya mau tanya. Seperti apa ajaran Yesus? Seperti ajaran umat Islam lah. Seperti apa? Contohnya? Contohnya perintahkan muridnya sujud dalam beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Berpuasa, sunnat, tauhid. Itu ajarannya, bukan Kristen. Oke, gitu ya. Ajaran Kristen itu ajaran Paulus. Untuk kehidupan di antara apa namanya ini? Apa? Ya, kehidupan di dalam bermasyarakat itu seperti apa? Apa ajaran? Yesus itu dalam kehidupannya sebagai masyarakat Yahudi, Bani Israel. Enggak perlu ya itu. Ajaran Yesus untuk hidup di dalam kemasyarakatan. Taat, tekun, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Semua tahu, Bang. Ya makanya Anda kan tanya, lucu. Cuma mengatakan taat, tekun apa semua. Enggak, dia sendiri yang menteorikan. Isiannya apa? Isiannya baca apa? Yohanes 14 nomor 31. Loh. Kok kamu heran? Kamu bertanya, saya kasih data, kamu heran. Ular macam apa kamu ini? Coba bacakan itu Yohanes itu. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan. Iya, aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berarti dia adalah seorang Muslim. Topping-toppingnya apakah di situ yang dimaksudkan itu? Topping-topping. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau kita mengatakan tekun sama Tuhan, taat sama Tuhan, ya semua, Bang. Apa? Semua apa? Berhala juga begitu. Berhala apa? Asli atau mereka ini?
Ayo dong. Ini Ajaran, semua asli atau semua rekon? ajaran seperti apa? Topping-toppingnya. Ajarannya setiap hari Sabtu dia ke bait suci, bukan ke gereja. Enggak bisa seperti itu. Lalu mau kemasyarakatan. apa? Ya itu dia mengajak Bani Israel untuk mengkuduskan hari Suma. Sabat. Lalu Mengajak kenapa Bani kau nggak libur Israel. hari Sabtu, kau libur hari Minggu semua? Aduh. Terus semua rekon. Ayo dong. Santai aja bos. Ya, Didikannya semua rekon bagaimana? ini kan? Sudah Semua menumpang rekon di semua asli atau Indonesia, semua sudah numpang di KW? Indonesia, santai aja, santai. Ah. Ayo dong. Santai Gimana? aja, Pikir, nggak usah Ini terlalu kok kayak punya orang papamu, punya kayak nenek orang moyangmu. kayak orang mau berantem aja. Pas didatangin kencing di cempat. Emak, Santai kau pikir aja. negara ini punya bapamu, punya nenek Paling moyang. tidak negara ini adalah negara bekas jajahan Kristen. Paham ente? Anda Jadi nggak usah datang-datang sini kayak sok jagoan ente. Emang Santai aja, relax, kita relax. mendatangkan di sini ini didatangkan langsung dari Allah. Pedagang Santai yang aja, datang. santai. Ngapain harus Jangan emosi? santai, kau jangan bicara sembarangan. Santai Hei, aja. gurundul. bagaimana? Didikannya bagaimana? Santai aja, jangan emosi. Ayolah. Yesus Gimana? itu mengajarkan, tunggu. Yesus itu mengajarkan pengikutnya ke bait suci atau ke gereja? Aduh. Yesus nggak mengajarkan itu loh. Karena mereka sudah tahu semua, bangsa Israel sudah tahu semua. Aduh. Jadi nggak perlu lagi mereka diajarkan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi Yesus mengajarkan tata krama, tata krama, hidup, bagaimana cara hidup, gimana cara kemasyarakatan, hidup? bagaimana cara bergaul. Alah, di mana Yesus mengajarkan Loh. kemudian cara bergaul itu minum khamar, mabuk-mabukan. Ayo makan anjing, makan babi. Di mana Yesus ajarkan itu coba? Di mana Yesus mengajarkan ketika kumpul dengan teman-temanmu, kau minum balok, minum tua? Di mana Yesus ajarkan? Pada Oke. tanggal 25 Desember, kau rayakan Natal. Yesus ajarkan di mana itu? Oke. Pada hari Minggu kamu berkumpul kemudian di suatu gedung, nyembah-nyembah Yesus, nyembah-nyembah, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Itu Yesus ajarkan di mana? Ajarkan di mana? Panda-pandaian. Bingung sendiri, nanya sendiri, telan sendiri. Iya, sebelum saya jelaskan dari Bang Juma lah. Bagaimana? Loh, Yesus itu salah satu ajarannya, kebiasaannya Lukas 4:16. Enggak usah yang itu. Lalu Cara mau apa? kehidupan di dalam kehari-harian, perilaku kita bagaimana? Astagfirullah. Ular macam apa ini? Iya, sama-sama kita Pemalas menanya dulu. semua ya, pemalas. Orang sakit Belut ini. juga. Gimana? Bro, kamu kalau buang air besar bro, jangan di piring. Loh. Sampai kau makan sendiri, kau pikir kue. Ini akibatnya gini. Didikannya bagaimana? Masa disuruh? Ayo dong kita berdoa, gitu kan? Enggak. Ya, lalu menurutmu apa? Didikannya Yesus apa? Menurut lo? Ya itu yang saya masukkan tadi, Apa? perilaku sehari-hari di dalam Iya kemasyarakatan. apa? Perilaku Seperti Yesus apa? sehari-hari itu apa? Perilaku sehari-hari Yesus gimana? Dua Alkitab ada loh. Apa? Apa? Ya dari Apa? Bang Juma dulu. Parah. Kan bilang paham tuh. Giliran ditanya nggak bisa, giliran dijawab membantah. Ayolah, Hmm. jawab dulu lah. Yesus itu mengajarkan ajaran Kristen nggak? Ajar. Di mana Yesus mengatakan tentang Kristen? Loh, Yesus mengajarkan cara hidup benar. Yang mana itu cara hidup yang benar? Itu makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Loh. itu yang benar. Makan babi apa salahnya?
Iya, tanya Yesus. Apa tanya saya? Loh. Iya. Kesalahannya makan babi itu apa? Enggak salah, karena Tuhan tidak melarang. Ciptaan Tuhan enggak? Ya, tapi iya, enggak salah Iya kan? bagimu karena Tuhan melarang enggak? Kalau kita memakannya secara benar, apa salahnya Tuhan di situ? Tuhan melarang enggak makan babi? Tidak. Bagus, kamu memang setan. Jelas-jelas Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi. Dibilang Tuhan tidak larang. Itulah kau. Itu kan Ular macam apa kau ini? itu kan masalah konteks itu. Kalau konteks, sedikit konteks, sedikit konteks. Lah, Bang Suma, enak alasannya dilarang makan babi itu apa? Ya tanya Tuhan, kan itu perintahnya. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Terus Muhammad makan babi kan? Makan enggak? Muhammad makan babi enggak? Dasar monyet. ya, babi itu dia enak. Dasar monyet. Tambah Kau babi itu kecap enak banget. kayaknya kau itu lahir emakmu dientot sama asu. Makanya otakmu nggak jalan. Cuma babi enak, makan enak. Iya, kalian kan iblis. Enggak. Kamu Hanya Tuhan. hanya Kalau kamu iblis. Tuhan Hanya baru iblis. bilang iblis. Hanya iblis yang kemudian melanggar dan membantah firman Tuhan. Hanya iblis. Iblis itu. Firman Tuhan yang bagaimana? Lah firman Tuhannya, jangan engkau makan babi. Kenapa kamu makan? Banyak. Iya makan karena enak. Ya itulah berarti kau iblis. Kau yang iblis. Maksudnya pikiranmu iblis. Lah, lucu ente ini, lucu. Lucu ente. Jangan-jangan bersuara Lucu keras ya. ini lagi. Ular macam apa lagi ini? Ular macam mana lagi kau ini? Ini kayaknya Banyu Maya dikerebutin babi ini malam ini. Merasa. Coba Sudah di rasa mana? enak. Coba di mana Tuhan di dalam kitabnya Yahudi yang kalian rampok itu menghalalkan makan babi? Di mana? Enggak, saya masalahnya yang enak. Iya, berarti kamu iblis. Nah, terserahlah Bang Suma. Ya bukan terserah, karena hanya iblis yang menghalalkan Kan yang apa yang bilang. diharamkan. Ya kan gitu. Nah, ya terserah Bang Suma. Kitabnya Yahudi saudara ambil. Di dalamnya ada larangan makan babi. Ya. Tapi faktanya Anda makan. Berarti kitabnya orang Yahudi itu hanya sebagai aksesoris untuk melancarkan kemudian aksi-aksi penyesatan yang kalian lakukan. Mengatasnamakan Tuhan tapi melanggar firman Tuhan. Anak Tuhan tapi melanggar firman Tuhan. Itu namanya anak koplak. Iya, soalnya kan saya minum lagi, jaga minum. Itu melanggar toh. Jadi saya makan babi satu kali melanggar. Nanti saya mati, nanti sidang di atas. Bukan manusia yang sidang toh. Ular macam apa ini? Ular rusak. Kalau Tuhan bicara baru saya lakukan. Kalau manusia-manusia bilang, oh ini masuk neraka, ini haram, ini tidak, saya tidak dengar. Nanti saya mati, nanti ya urusan dengan Tuhan. Udah kasih turun orang kayak gini ngapain? Orang nggak jalan otaknya. Ya udah kalau gitu saya persilakan Anda mati besok deh biar cepet. Ya. Inilah cerminan-cerminan hamba-hamba Kristus padang gurun yang kayak gini semua modelnya. Jadi lo pikir dari mana semua penulis menuliskan? Kan dari sejarah. Saya tidak mau tahu, yang saya Kan tanya dari sejarah. siapa Paulus ini menurut Yesus. Itu aja kok repot. Iya, di Paulus diminta untuk meneruskan, mengabarkan. Di Meneruskan mana? meneruskan Di ajaran mana? Yesus. Di mana Yesus menerangkan tentang Paulus?
kisah para rasul itu apa kurangnya? Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Ini kan ada tertera di situ. Sering-sering baca Bible kan? Lukas itu bukan murid Yesus. Dari mana Anda tahu kalau bukan murid Yesus? Ya memang bukan. Loh, Lah lo dari tadi lo macam mengerti aja. Bible. Dari mana Anda tahu? Gimana lah Itu kan sudah orang jelas ini. di kisah para rasul tentang pengutusan. Orang kayak dia ini gimana di dalam rumah tangganya ya? Oh, itu bang sudah jelas ada pengutusannya di dalam kisah para rasul. Dalam masyarakat orang ini kayak mana Di ya? dalam perjalanan ke Damsik. Apa kurangnya lagi itu? Itu kan pengakuan sepihak. Kucluk. Iya. Mau ngikuti pengakuan sepihak sebelahnya. Yesusnya ngomong di mana? Kan keimanan di situ kan. Yesusnya ngomong di mana? Pedofil. Kenapa? Daripada Tuhanmu netek sama wanita dewasa. Tuhanmu netek sama manusia dewasa, perempuan dewasa. Tuhan netek. Tuhan. Netek Tuhan. Tuhan kok netek. Dompala terdoba. Awal kan sudah dijelasin sebelumnya. Bagaimana sih? Iya, itu Tuhanmu kenapa netek? Loh, saya kira Bang Juma ini sudah paham. Jadi, capek-capek aja saya menceritakan. Iya, ini. kenapa Tuhanmu netek? Kamu kan nggak mau jawab tadi pertanyaan saya tuh. Sekarang saya tanya, Iya, ulang apa fungsinya Tuhanmu netek sama wanita dewasa? Itu siapa yang begini? Alah, Katanya Bang Juma. Juma apa namanya nih? apa fungsinya Tuhanmu netek sama wanita dewasa? Nggak ngerti. Cuma Tuhan itu Muhammad juga netek. Blok. Itu Tuhanmu kalau tidak netek, Tuhanmu itu kayak pohon bonsai. Tuhan itu pedofil Zuma. Nabimu pedofil Zuma. Fakta yang sakit hati dia. Nabimu pedofil Zuma. Tuhan, kalau manusia pedofil wajar ini Tuhan netek sama wanita dewasa. Nabimu itu Tuhan. Muhammad itu Tuhanmu. Tuhanmu pedofil Zuma. Kasihan dia. Tuhannya kalau tidak netek nggak bertumbuh. Memalukan. Para Juma. Tuhan kok begitu amat? Kenapa Tuhanmu netek? Kenapa? Emang Tuhanmu nggak bisa bertumbuh sendiri ya? Tanpa dia harus isap-isap puting gitu. Tuhanmu nggak bisa bertumbuh tanpa ngisap puting. Woi, Tuhanmu nggak bisa tumbuh kalau dia nggak isap puting. Maksud lo? Maksud lu? Iya Ra, mau bahas apa begini? Ya saya bertanya, apakah Tuhan lu itu tidak bisa kemudian bertumbuh kalau dia nggak netek puting? Udah berak dulu lah. Ya anda lah.
Kenapa kamu nggak jawab? Apa yang mau dijawab? Pertanyaan kayak Tuhanmu kenapa harus isap puting? Untuk apa? bukan babi tadi ya. Ya. Hah? Kenapa Tuhanmu isap puting? Mending kita bahas yang Mampus. Diajak Suara jangkriknya rame, Bunda. diajak berpikir sehat nggak mau, diskusi sehat nggak mau. Tanya aja yang kayak gitu-gitu. Mumpung ada penghujat naik. Ya, Dinda, makasih. Saya sapa dulu, Bunda. Tahta diskusi. Selamat pagi. Siapa tahta diskusi ini? Kelapa 2, selamat